Perkenalkan, nama saya Budi Hari Prasetya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Harnal Rasid, unit kerja di SMA PKP sebagai coach. Dan saya Elvi Usmirawati, guru di SMA Negeri Unggulan Muhammad Susi Tamrin. Di sesi pertama ini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Let's take it up, guys. Selamat siang Pak Harun. Siang Pak Budi. Iya, pada saat siang ini Bapak ikut pembicaraan saya, sepertinya ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Iya nih Pak Budi, saya bicara tentang kurikulum dan sebagainya. Jam pembelajaran saya ini berasa kurang karena semenjak kurikulum Merdeka ini sejarah diberikan 2 jam Pak. Harusnya ada 4 jam, tapi diberikan 2 jam Pak. 2 jam itu Bapak berarti 45 menit dikalikan 2. Iya benar. Berarti 1,5 jam secara perhitungan berjamnya ya. Iya, 90 menit. 90 menit ya. Kalau Bapak boleh tahu, kira-kira yang masalah apa yang dari 2 jam itu yang Bapak merasa kurang? Yang merasa kurang, saya pengen menghadirkan pembelajaran yang bermakna, tapi terbatas 2 jam karena memang sejarah ini kan bukan apa ya Pak, bukan bicara masa lalu tapi bicara hari ini dan masa depan. Nah kalau memang saya 2 jam itu menurut saya kurang Pak, pembelajaran bermakna, KSE-nya kurang dapat, saya kurang greget gitu Pak. Selama ini Bapak selama 2 jam pelajaran itu menerapkan berdiferensiasi apa aja Pak? Iya, saya tiga-tiganya Pak. Nah makanya saya menerapkan, saya pikir sudah berdiferensiasi baik dari konten, proses dan produk. Nah tapi kalau memang saya berdiferensiasi full itu 2 jam tiba-tiba waktunya habis lah. Iya, itu dia saya. Apalagi jamnya terjeda istirahat ya. Iya, itu dia Pak. Ada di kelas lain yang memang space-nya 1 jam ngajar, 1 jam istirahat, jeda istirahat, lalu 1 jamnya lagi mulai lagi. Luar biasa ini ya, memiliki tantangan ya Pak ya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira Bapak 2 jam ini biasanya kan kalau di mata pelajaran itu ada namanya praktek atau pelajaran teori. Kekurangan Bapak ini ada di praktek atau teorinya Pak? Di prakteknya Pak. Di prakteknya, jadi pada pelajaran sejarah Bapak dalam mempraktekkan siswa itu terkenal dengan waktunya. Iya benar. Kalau bisa saya menggali lagi lebih dalam ya, kalau Bapak punya pemikiran kira-kira harusnya 2 jam ini kan kurang, apa yang Bapak rencanakan agar 2 jam ini bisa terpenuhi kontennya dari pembelajaran Bapak? Saya sudah konsultasi dengan kurikulum, tapi kurikulum serahkan pada gurunya gitu. Saya juga berpikir gimana ya, jadi saya harus menemukan jawaban, saya serahkan kepada saya sendiri. Saya belum menemukan formula yang tepat secara faktual. Saya belajar 2 jam, itu 50 menit konsep, karena kan konsep dan tujuan dan sebagainya. Nah ketika sisanya dalam prakteknya terkait dengan menganalisis sampai ada storytelling dan sebagainya itu kurang. Maksudnya ada beberapa peserta didik yang belum bisa saya gali potensinya lebih baik lagi. Ini berarti kita itu sudah mengarah tentang proses pembelajaran Bapak dalam prakteknya. Sekarang kalau praktek jamnya berkurang, apakah punya rencana dari Bapak sendiri untuk mengajarkan sejawat ataupun beberapa mata pelajaran yang kira-kira yang bisa nggak ini bisa sama-sama tujuannya itu tercapai dari Bapak sendiri? Saya belum menemukan rekan sejawat sih yang bermitra nantinya, tapi saya berpikir seperti itu, kolaborasi dengan guru mapel lainnya untuk menciptakan antara mapel sejarah dengan mapel lainnya agar sinkronis antara kedua mapel tersebut. Wah itu luar biasa itu kalau bisa mensinkronkan antara 2 mapel yang berbeda tapi memiliki praktek yang sama. Misalkan ya, kalau boleh saya tahu, kalau olahraga kan ada bisa dilihat hubungannya dengan pelajaran yang sifatnya yang ada geraknya atau seni tarik. Kalau Bapak mungkin kira-kira apa yang bisa membantu
proses pembelajarannya Bapak nanti? Kebetulan saya ngajar di kelas 11 itu bagaimana mengenal tokoh-tokoh pahlawan. Nah, saya mungkin nanti berpikir saya mensinkronis mata pelajaran dengan mata pelajaran PKW Pak, dimana kan PKW ini praktik kewirausahaan. Jadi bagaimana mengumpulkan barang limbah bekas menjadi nilai guna. Nah, ini saya kaitkan dengan sejarah. Barang bekas itu nanti mozaik ya, botol-botol itu, botol tutup botol itu wajah pahlawan negara. Nanti mereka bereksplorasi lebih lanjut ceritanya seperti apa sih, narasi seperti apa sih, sehingga nilai guna dan nilai value-nya dalam pembelajaran berlangsung. Luar biasa itu Pak Harun, kalau bisa disinkronkan dengan pembelajaran yang lain. Dari dalam artinya misi dari pembelajaran Bapak tercapai, pembelajaran bidang tertentu juga bisa terbantu dengan produk yang dihasilkan. Luar biasa itu. Nah, ini kan Bapak udah punya rencana nih, kapan Bapak ini memiliki inisiatif untuk bertemu dengan rekan sel Bapak yang bisa diajak untuk berkolaborasi? Mungkin besok Pak, karena Bu Devi itu kan selaku guru PKWU, besok hadir beliau karena lagi rapat di dinas di luar. Tapi saya besok berkoordinasi dengan Bu Devi untuk integrasi mata pelajaran antara sejarah dengan PKWU untuk berkolaborasi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Besok Pak. Oh besok ya. Tapi bagaimana Bapak menyampaikan ke Bu Devi untuk meyakinkan Bu Devi bahwa pembelajaran Bapak ini bisa berkolaborasi dengan dia? Caranya seperti apa? Cara saya sih bernegosiasi, karena pada dasarnya sejarah kan ada sejarah sebagai seni ada Pak. Karena kita mengenal patung itu tanpa ada narasi di sejarah kan itu hambar. Nah jadi Bu Devi kebetulan seni rupa, beliau seni rupa. Nah jadi kita menemukan barang bekas botol-botol mozaik foto Soekarno menggunakan tutup botol yang dikaryakan anak. Nanti anak bercerita apa sih ceritanya? Rupanya selain daur ulang, anak juga menemukan sosok Soekarno sejatinya seperti apa gitu, rohnya seperti apa gitu, atas pembelajaran yang integrasi antara PKWU dan sejarah. Ya, alhamdulillah kalau Bapak sudah menemukan titik terangnya ya, karena untuk berkolaborasi tidak semua guru bisa berkolaborasi dengan pembelajaran sejarah. Kalau menurut pandangan saya pribadi, alangkah baiknya Bapak segera memberikan contoh RPP-nya kepada beliau sama konsepnya, supaya dipelajari oleh beliau. Begitu ketemu dengan Bapak, nanti dia punya pemikiran, oh kapan kita siap untuk mengeksekusi atau berkolaborasi. Itu dari saya. Kira-kira bagaimana pendapat yang Pak Harun? Baik Pak, saya akan segera buat modul ajar atau RPP-nya untuk langkah lebih lanjut untuk pembelajaran bermakna, untuk menceriakan, memerdekakan peserta didik dalam konteks ruang dan waktu Pak. Jadi nanti izin besok Pak, saya berkoordinasi dengan Bu Devi selaku guru PKWU. Mungkin nanti akan hasil karyanya nanti ditampilkan dalam project P5 Pak, nanti hasilnya. Biasa itu Pak. Saya berpikir nanti ya, saya apresiasi. Gimana Pak? Terima kasih Pak atas ini, saya keluh kesah saya tersampaikan. Saya cerita ke wakil kurikulum juga, saya serahkan pada Pak Harun katanya. Tapi dengan pengumpul percakapan ini dengan Pak Budi, saya menemukan titik terang dan rupanya langkahnya saya harusnya berkoordinasi lebih lanjut dan berkolaborasi. Percakapan ini Pak Budi memang menginspirasi bagi saya. Dengan ada percakapan ini saya akan sesuai dengan rencana yang saya inginkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Saya ada pertemuan berikutnya ya dengan guru lain. Nanti kalau ada hasilnya dikabari saya. Saya sangat mengapresiasi Bapak. Siap Pak Budi, nanti saya berkoordinasi dengan mengundang Pak Budi juga nanti agar menjadi dokumentasi dan aksi nyata selanjutnya ini. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sejawat, Bapak Ibu fasilitator yang kami banggakan, izin saya sebagai supervisor dalam sesi pertama ini memberikan pendapat terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Budi dan Pak Harun. Baik, alhamdulillah ya Pak Budi, Pak Harun luar biasa. Ini contoh proses coaching yang bisa menjadi inspirasi buat siapa saja. Yang perlu diingat adalah tidak ada proses coaching yang sempurna. Itu satu. Jadi apapun kita berperan ketika nanti menjadi real guru penggerak ya dalam hal ini, bahwa proses coaching itu satu bersifat alamiah.
Jadi kita tidak bisa mengkontrol apa yang akan diucapkan, akan dilakukan oleh coaching gitu ya. Dalam hal ini Pak Budi udah keren, sudah bisa menggali hopefully semuanya ya, yang menurut hitungan saya dalam waktu sangat singkat ini sudah bisa menggali apa yang ada di kepala coaching kita, Pak Harun, untuk dijadikan rencana tindak lanjut ya. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai coach Pak Budi, pertama adalah sudah membuka sesi percakapan coaching dengan bagus, sudah menutup dengan bagus, dibuka dengan secara implisit dan eksplisit. Nah ini yang membuat kadang coaching kita jadi merasa ini kok saya seperti diinterogasi ya. Nah namun dalam sesi di kali ini tidak terasa, karena stating pernyataan secara eksplisit bahwa tujuan berdua bertemu adalah tidak diungkap secara implisit gitu, artinya seperti percakapan alami yang mengalir, dan itu yang membuat si coaching nyaman gitu ya. Itu satu. Lalu kedua, di sana yang tercatat ya dari percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Budi dan Pak Harun adalah ada kata kunci penggalian indikator apa saja yang menjadi akar masalah ya, diceritakan dengan maksimal oleh si coaching. Jadi pertanyaan pemantik yang berbobot sudah diungkap oleh Pak Budi. Pak Budi udah keren banget. Terlihat dari beberapa indikator. Satu, Pak Budi menanyakan rekan siapa saja nanti yang akan membantu. Nah di situ proses pengoptimalan sumber daya gitu ya, analisis konteks yang dilakukan oleh coaching itu sudah terbangun ya. Kemudian siapa saja yang bisa mensupport secara sistem, tidak hanya rekan tapi siapa-siapa, termasuk di dalamnya ada sumber daya manusia, siapa saja di dalam stakeholder, di dalam komunitas belajar, komunitas sekolah kita itu sudah diungkap secara jelas oleh si coaching. Tentunya dengan pernyataan dan pertanyaan yang membuat si coaching itu mengalir mengungkapkan ide. Salah satunya adalah secara tidak langsung coach memberikan penguatan. Pak Budi keren banget tadi berikan penguatan. Oh udah keren sekali, Bapak akan melakukan ini. Nah muncul, oh nanti Bu Devi. Nah Bu Devi itu salah satu aktor yang akan membantu proses realisasi ke arah penyelesaian masalah ya dalam hal ini. Penguatan sudah dilakukan, lalu konfirmasi juga dilakukan oleh coach. Benar ya Pak, nanti akan begini. Nah itu secara psikologis bahasa dalam unsur linguistik itu Pak Harun itu akan menyimpan memori terkait dengan pertanyaan yang diungkap oleh coach, bahwa oh iya setelah ini saya akan melakukan ini, orang yang terlibat ini, hasilnya akan seperti ini. Nah lalu keren juga sudah dibuka juga sebuah pertanyaan pemantik yang meminta coach itu setelah ini hasilnya adalah ini, nanti kurang lebih akan begini. Jadi proyeksi yang akan dilakukan di masa depan dan hasilnya sudah terbentuk dalam proses coaching itu ya. Nah terakhir sudah dilakukan juga evaluasi dan refleksi ya. Nah izin seperti saya bilang tidak ada yang sempurna ya, sama juga dengan mungkin di sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Masalah kita sesungguhnya izin saya baca adalah kekurangan jam dalam pengajaran yang bermakna. Betul ya, saya ulang, kekurangan jam dalam pengajaran yang bermakna. Saya masih melihat ini berfokus pada pengoptimalan coaching untuk memaksimalkan pembelajaran yang dilakukan agar bermakna. Sudah keren banget, harus dengan itu, dengan ini, segala macam mozaik ya. Cuma mungkin kita ada yang miss, Pak Budi ya. Missnya adalah di kekurangan jam itu, gitu ya, kekurangan jamnya itu. Nah, belum digali lebih dalam. Nah, namun saya sadar karena durasi juga intinya proses coaching sudah berlaku, sudah berjalan, dimulai dengan tujuan, indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlihat. Demikian. Nah, Bapak Ibu, sekian untuk sesi pertama. Kita lanjut ke sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Usmirawati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Sesi 2 ini saya berperan sebagai coach pada proses coaching pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, berikutnya perkenalan, nama saya Budi Hadi Prasetya,
mengajar di SMKN 69 Jakarta. Pada sisi kedua ini saya sebagai coach dalam masalah kasus ini saya mengalami permasalahan di mana pembelajaran di siang hari, pada pembelajaran saya siswa mengeluh atau capek, kadang ada yang tiduran. Itu aja. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Harun Al-Rasyid, pengajar di SMA PKP Jakarta Islamic School. Saya sebagai supervisor atau pengamat atas dari percakapan coaching antara Bu Elvi dan Pak Budi. Mari kita saksikan bersama. Oke, baik, terima kasih. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam, Bu Elvi. Gimana kabar? Alhamdulillah agak meriang, Bu. Kemarin kena hujan saya. Ini musim pancaroba nih, Pak Budi, Iya. mesti jaga kesehatan. Karena sekolah kita ini sangat membutuhkan Pak Budi. Sangat membutuhkan guru-guru yang mampu menggerakkan, mampu menjadi inspirator, tidak hanya untuk sejawat, tapi terutama pelayanan kita yang utama adalah untuk murid kita. Iya. Gitu ya. Nah, ini di sini siang hari begini nih, Pak Budi ke ruangan saya sebagai wakil bidang akademik merasa ada yang perlu saya diskusikan kayaknya ya. Ada yang mungkin bisa saya bantu untuk proses KBM Pak Budi di kelas supaya lebih baik mungkin ya. Mungkin ada yang bisa saya kotak-katik, Iya. ada yang bisa kita julit-julitin, nah, gitu ya. Iya. Gimana Pak Budi? Iya, saya itu ada beberapa bukan kesulitan sih, Bu, cuman tidak di setiap hari pada jam-jam siang, Bu ya. Kan setelah saya itu jam istirahat siang, sebelumnya itu ada jam olahraga, Bu, yang jam ke 7-8. Nah, di siang hari anak-anak ini mungkin karena semangatnya untuk olahraganya, Bu, ya, olahraga ya, untuk di kelas tertentu itu merasa kayak nggak enak badan, kecapean gitu, terus ngantuk. Itu masalah yang dia hadapi, Bu ya, bukan saya hadapi. Kalau saya sih tetap semangat, siswa harus semangat belajar demi masa depan mereka. Izin Pak Budi, itu berapa kelas atau semua kelas ketika siang hari itu yang kelelahan tuh sehingga nggak termotivasi gitu untuk belajar di sana? Semua kelas atau anak-anak tertentu aja? Itu di beberapa kelas, Bu ya. Saya mengajar 36 jam gitu, tiap hari ada. Hebat. Iya, jadi sekitar jam-jam 7-8, 9-10, jadi itu kan jam-jam siang, Bu ya. Habis mereka istirahat yang jam pertama, nah mereka agak olahraga, nah, terus kemudian lanjut ke pelajaran saya. Nah, mereka alasannya masih ganti baju, karena kan jamnya mepet. Karena kalau baju olahraga dipakai di dalam kelas nggak nyaman kan, bau keringat, bau badannya itu udah pasti menyengat, Bu. Jadi saya mohon harus menggunakan bajunya seragam kembali. Ya, jadi kepotonglah waktu saya untuk ngajar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka ganti baju, ya kepotong 10 menit waktunya. Nah, ada kendala nih, ada yang kurang bersemangat karena capek setelah berolahraga, kemudian ada yang ngantuk karena makannya kebanyakan itu, Bu. Kadang-kadang yang gedut-gedut itu, aduh, karena olahraga malah makannya malah 2 kalinya. Gitu ya. Iya. Tapi nggak semua sih, Bu, jadi cuma beberapa aja siswa seperti itu. Nah, udah saya tegur, Bu, tapi merekanya ya kondisinya gimana lagi, Pak, namanya capek. Kalau capek kan nggak bisa dipaksa. Ya bener sih. Ya. Mungkin yang saya mau tanyakan itu, saya lagi bingung nih, Bu, untuk menentukan sikap saya kepada siswa ini. Kalau saya kasih hukuman kan tidak etis, Bu. Mereka udah posisinya capek, saya hukum malah lebih capek lagi. Iya, kalau saya kasih kerjaan PR menulis, mereka udah pasti nggak mau kerjakan, Bu, karena kan udah untuk gerak aja udah susah ya. Nah, mungkin Ibu sebagai guru senior di sini bisa memberi beberapa masukan kepada saya nantinya, itu kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Baik, wah luar biasa loh. Ini saya mendengar curhatan Pak Budi ini sebetulnya curhatan yang membangun, curhatan dalam rangka ingin memperbaiki, ingin meningkatkan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Pertanyaan saya tadi dengar kata hukuman, dengar kata aduh gimana ini dan seterusnya. Saya mau tanya dulu, jika satu saat
sabarnya udah mulai hilang. Aku hukum aja nih, tiap ketemu, tiap siang, kok kelasku jadi nggak laku gitu ya, anak-anak males-malesan. Pertanyaan saya, apakah sejak awal pembelajaran Pak Budi itu sudah melakukan kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu apa yang menjadi kesepakatan anak-anak dengan Pak Budi? Apakah sudah dilakukan? Sudah, Bu. Oke, Ya. seperti apa bentuk? Beberapa kesepakatan kalau di dalam kelas mereka harus menggunakan seragam yang Oke. sesuai. Jadi Siap. kan kalau olahraga ya olahraga, kalau pelajaran di kelas ya berarti dia pakai seragam lengkap. Yang kedua, mereka harus sudah siap mengerjakan tugas, Bu. Kalau konsekuensinya sih kalau seandainya tidak mengerjakan tugas nanti diberi hukuman. Tapi hukuman itu saya kembalikan ke ketua kelas kira-kira seperti apa. Bukan sebagai guru saya menghukum karena siswa memiliki kepentingan masing-masing. Baik. Ya, memiliki udah sekolahnya SMA atau SMK, pemikirannya udah berkembang, jadi tidak perlu Betul. sebagai guru itu menekankan harus seperti ini, ya, itu sudah tidak perlu menurut saya. Nah, ketika dibuat sebuah kesepakatan kelas, nah apakah melibatkan seluruh siswa, terutama anak-anak yang beberapa kali mungkin ya ada sejarahnya sebelumnya berpotensi nggak serius belajar dengan alasan capek setelah olahraga, terutama mendengar suara-suara mereka dulu, apakah pernah dilakukan? Udah pernah, Bu. Cuman kalau yang merasa capek itu kan karena mungkin kayak main bola ya, mereka habis main bola, tidak setiap pembelajaran olahraga setiap harinya kan ada olahraga main bola, ada main basket yang lebih banyak lari dan bergeraknya, mereka cenderung untuk agak malas-malasan, karena tadi capek, terus kemudian ngantuk habis olahraga kan makan itu ya, sering makan kenyang nanti ngantuk gitu. Oh baik, oke. Nah Pak Budi izin, terkait ini dua hal nih, dari pihak guru dan dari pihak siswa ya. Nah kita lihat dari pihak guru, Pak Budi pernahkah berbicara dengan guru olahraga tersebut terkait dengan jenis olahraga apa yang memang harus dilakukan secara serius sehingga membuat anak sangat lelah, seperti sepak bola itu luar biasa Pak, apalagi siang hari. Apakah sudah dipertimbangkan? Kemudian seberapa sering jenis olahraga tersebut dilakukan? Ya begitu. Lalu berapa menit biasanya durasi yang diberikan oleh guru olahraga kepada anak-anak sehingga setidaknya guru olahraga tersebut, oke nak, 15 menit sebelum end kita sudah end supaya siap untuk mapel berikutnya. Apakah pernah dilakukan diskusi seperti itu Pak dengan guru olahraga tersebut? Ya kalau namanya guru olahraga dengan 45 menit kali 3 kurang lebih hampir 2 jam ya, 2 jam itu menurut saya sih sudah cukup untuk siswa, mulai dari ganti pakaiannya, untuk mengganti baju olahraganya, kemudian setelah selesai juga berganti dengan seragam yang di kelas gitu. Tapi mungkin masalahnya karena jumlah siswanya banyak, ada 36 misalkan kalau dibagi kelompok basket cuman jadi ada 3 tim, jadi memang agak ngejar ya, sebagian yang terakhir terutama yang kelelahan. Kalau di awal kan masih ada temennya yang berikutnya, yang tengah juga masih ada berikutnya, yang terakhir kan pasti tenaganya udah pasti terkuras gitu ya. Betul. Nah, oke. Selanjutnya, apakah Pak Budi pernah ngobrol dari hati ke hati dengan anak-anak? Kan nggak semua tadi ya Pak Budi yang katakan ya? Iya, tidak ada semua siswa seperti itu. Ada beberapa anak yang mereka udah kelihatan udah malas gitu belajar di jam berikutnya. Pernah ngobrol nggak Pak secara hati ke hati satu-satu atau per dua-dua gitu misalnya? Iya. Pak Budi itu gimana? Ya pernah, saya pada saat saya menegur mereka yang malas-malasan, saya tanya, kalian malas kenapa? Waduh Pak, tadi itu habis olahraga sepak bola lari terus, jadi karena bukan sebagai penyerang kan, sebagai penyerang, jadi harus bergerak. Jadi tidak semua, jadi dalam arti iya sih, kalau memang kalau olahraganya bergerak terus efeknya ya capek, berikutnya kan pasti basah semua bajunya, kena keringat ya, sehingga konsentrasinya nanti harus agak berkurang kalau pada waktu masuk di kelas. Wah, ini sebetulnya kita sudah mulai bisa membidik ya Pak Budi ya, sebetulnya hal-hal mana yang bisa menyebabkan itu terjadi. Motivasi anak kurang di jam pelajaran kita karena keletihan di pelajaran sebelumnya itu olahraga. Nah, menurut Pak Budi, setelah sekian lama nih, beberapa minggu di masuk tahun ajaran baru ini dan tahun ajaran kemarin ya Pak, yang
sudah ada dong di kepala Pak Budi kira-kira apa sih yang mau dikerjakan gitu. Apa kira-kira kondisi seperti ini kalau menurut Pak Budi gimana? Apa yang bisa dikerjakan? Memang harus dibutuhkan istirahat ya Bu ya. Baik. Jadi tidak langsung di poin materi pembelajaran inti. Oke. Itu kalau menurut saya. Karena kan kalau pembelajaran inti saya kan berupa produk kreatif dan kewirausahaan. Oke. Jadi ada berhubungan dengan bagaimana merencanakan suatu produk, menghasilkan produk, mulai dari proses sampai dengan hasil akhirnya. Jadi itu mungkin agak melelahkan kalau jam-jam di jam praktek ya. Tapi kalau jam-jam teori mungkin tidak ada masalah. Jadi kalau jam teori mungkin nggak terlalu berat bagi siswa. Oke. Di awal KBN itu di jam Pak Budi tidak memberikan materi yang berat, gitu ya, yang tidak melibatkan tenaga fisik, gitu ya, di ke arah teori di mana posisi anak itu agak kalem gitu ya Pak. Posisi lebih banyak menerima. Oh gitu, baik. Ada lagi nggak Pak selain dengan mungkin dibutuhkan jeda untuk ekstra apa ya, ada sedikit KSE ya mungkin. Oh ya, keren. KSE seperti apa tuh Pak? Jadi sosial emosional itu yang seperti ice breaking, kemudian teknik stop. Ya ada beberapa lagi masalah bagaimana menjalin kolaborasi antar siswa. Oke. Ada lagi Pak yang bisa dikaitkan dengan guru olahraga tersebut bisa? Mungkin di guru olahraga tersebut mungkin tidak ada yang salah Bu ya. Karena kan tidak semua olahraga itu harus di kelas. Nah, tapi mungkin untuk penilaian-penilaian tertentu mungkin harus di lapangan karena harus ada prakteknya. Tapi kalau pas saat mereka lelah sih harus ada jeda mungkin di dalam ruangan kelas itu agar tidak langsung menuju materi inti di pembelajaran saya. Jadi dulunya ya. Secara umum, apakah Pak Budi ada niat untuk diskusi lebih dalam untuk mendapatkan mendapatkan jalan keluar gitu, menambah kekuatan Pak Budi untuk kayaknya mesti ada sesuatu yang mesti saya lakukan yang berbeda. Kira-kira apa ya? Apakah Pak Budi akan melibatkan personal lebih banyak misalnya ngobrol dengan kepala sekolah, dengan guru lain, atau dengan orang tua murid yang bersangkutan, ya yang sering banget kita temui. Apakah ada ide seperti itu? Sudah ada sih, mungkin ke siswaan ya, mengenai sikap apakah siswa ini hanya di pelajaran saya saja atau di pelajaran yang lain. Keren. Itu yang pertama. Yang kedua ke wali kelasnya, apa benar siswa ini sering mencari alasan karena capek atau apa? Jangan-jangan nggak ke pelajaran Pak Budi aja, mungkin di pelajaran lain dengan alasan macam-macam. Wah keren sekali nih Pak Budi, luar biasa. Ya, yang berikutnya mungkin saya perlu merubah nih cara mengajar saya atau memodifikasi cara belajar saya, cara mengajar saya. Waduh, kepo, gimana nih Pak? Ya, sempat terfikirkan kalau bagaimana tidak langsung masuk ke inti pembelajaran ya. Mungkin ada di sela-sela untuk meningkatkan semangat itu ada ice breaking dulu, kurang lebih 5 menit sehingga siswa ini merasa segar gitu ya. Ada semangatnya. Ada semangatnya itu sih. Luar biasa nih, keren sekali. Sudah ada penguatan dari sudut sosial emosional, dari kekuatan dari readiness ya kan ada tuh ya, bagaimana kita mengamati siswa, memberdayakan siswa kaitan dengan kesiapan siswa untuk belajar. Ini luar biasa banget loh Pak Budi, ini udah menyiapkan mental, juga fisik udah pasti dari murid-murid Pak Budi ketika di mata pelajaran Pak Budi. Nah itu kurang lebih yang akan dilakukan gitu ya oleh Pak Budi ya. Nah dalam hal ini menurut Pak Budi siapa persona yang bisa membantu realisasi rencana Pak Budi tadi? Ya mungkin saya akan berbicara dengan guru olahraga tersebut ya. Mungkin pada waktu selesai berolahraga tidak langsung untuk mengistirahatkan dulu. Ada teknik pendinginan mungkin ya sehingga siswa tidak terlalu lelah. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi dari siswa tadi itu supaya menyiapkan pakaiannya terlebih dahulu
untuk berganti supaya kan ini kan kamar mandi sedikit ya. Good idea. Kalau berganti di dalam kelas kan dilarang karena membuka baju ya. Nanti Buka ada cowok aurat, cewek ya. melihat. Ya, jadi harus secara bergiliran. Jadi Betul. mereka yang sudah berolahraga segera penilaiannya sudah selesai, Ya. segera berganti pakaian dulu sehingga ada kesiapan di kelas. Wow, Gitu. good idea. Yang berikutnya mungkin dari saya pribadi memodifikasi pembelajaran saya. Jadi kan kalau selama ini diferensiasinya dua, yaitu Ya. proses dan produk. Iya. Jadi saya akan tambahin dari KSD-nya. Oh. Nah, insya Allah kapan juga dilakukan tuh supaya ini runningnya bisa langsung smoothly gitu. Ya mungkin besok saya ketemu dulu sama guru olahraganya. Wow, keren. Untuk Langkah mendiskusikan ya bagaimana agar siswa tidak terlalu lelah pada saat pelajaran berikutnya. Jadi itu Oke. perlu dikondisikan. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya nyiapin mungkin RPP-nya ya. Oh. RPP yang ada Ide bagus. hubungannya dengan Keren. KSE ya. KSE kan Oh. ada banyak, ada 5 ya. Iya. Mungkin saya bisa menerapkan 2 yang mungkin bisa efektif. Langsung. Contohnya seperti ice breaking di awal pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran saat siswa semangatnya berkurang. Mungkin saya akan nambahin lagi ya, jadi seperti teknik stop ya, kurang lebih 5-10 menit, jadi untuk menenangkan pikiran dan jiwa mereka supaya ada ketenangan sebelum Mulai belajar. Jadi Jadi lebih siap ke Lebih siap. pelajaran berikutnya ya. Waduh, keren banget. Nah, di hasil akhir Pak Budi, ini hasil akhir, jadi sudah ditentukan rencana-rencana kapan, ya siapa saja yang bisa dilibatkan. Terakhir, nanti hasil akhir yang Pak Budi harapkan dari program Pak Budi ya Pak, bisa dilihat nggak proyeksinya seperti apa? ya mungkin harapan saya sih berkurang siswa yang mengeluh gitu ya, pertama itu ya. Kalau langsung berubah kayaknya susah gitu. Ya berkurang dulu siswa yang mengeluh sehingga ada upaya memperbaiki dirinya. Nah, itu yang pertama. Berkurang keluhan gitu ya. Ya, Nah, yang lalu pertama. kedua? Yang kedua timbul kesadaran dari diri mereka Betul. bahwa mengikuti pembelajaran itu bukan berdasarkan apa yang dia suka, tapi Ya. keseluruhan pembelajaran itu bermanfaat bagi masa depan mereka. Jadi tanggung jawab mereka sendiri Tanggung sebetulnya ya. Ya, Oke. Ada lagi? ya mungkin akan menimbulkan jiwa kesadaran akan menuntut ilmu. Jadi selama ini kan harus dipaksa, ayo masuk belajar. Belajar karena orang tua, belajar Iya. karena guru gitu ya. Iya. Oh, Jadi betul. karena menuntut ilmu itu kan sesuatu yang Iya. bagi Wajib. bagi Oke. bekal mereka nanti saat bekerja. Betul. Wah, luar biasa nih Pak Budi. Percakapan kita yang sangat singkat menghasilkan ide-ide detil tapi sangat signifikan ya. Dimulai dari pelibatan siapa saja, dimulai dengan kapan kita akan melaksanakan itu, dan proyeksi hasil akhir sudah terbaca, sudah tergambar gitu ya. Nah, mudah-mudahan rencana Pak Budi nanti mulai besok mungkin ya, besok melibatkan beberapa komponen, aspek, tidak hanya guru tapi juga siswanya langsung dan seterusnya. Tadi wali kelas ya sudah disinggung, itu mudah-mudahan berjalan lancar dan sekolah kita akan jauh lebih baik karena memiliki guru-guru yang seperti Pak Budi yang langsung menyelesaikan masalah gitu ya. Ya kan sama saya berusaha ya agar bagaimana Betul. di pembelajaran saya tidak terjadi istilahnya ya boring, kebosanan Iya, gitu ya. iya. Saya juga merasa nyaman Betul. mengajar, siswa Betul. juga bisa menerima materi apa yang saya sampaikan. Betul. Intinya kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana melejitkan potensi murid itu yang utama menjadi layanan pembelajaran di semua satuan pendidikan. Oke, demikian proses diskusi kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, tepuk tangan buat Bu Elvi dan Pak Budi. Terima kasih. Telah melakukan proses coaching, saya sebagai supervisor atau pengamat, mungkin sebenarnya bukan pengamat ya, hanya pihak ketiga aja nih, media atau istilahnya. Tapi Bunda Elvi telah melakukan, bukan telah melakukan ya, bahkan 2 poin Bunda Elvi telah melakukan leader dan coach. Jadi ada leader dan coachnya karena leader as coach. Nah, jadi pemimpin itu sebagai coach juga. Nah, Bunda Elvi tuh udah menerapkan dua karakter, jadi 1 orang tapi 2 karakter udah main.
Dan Pak Budi juga sebagai coach, dia bisa menemukan juga kira-kira atas pertanyaan dari Bunda Elvi gitu, bisa koordinasi dengan Bu PJOK, ya kan, bermitra, ditambah lagi ada menyelipkan modul ajar yang sesuai dengan kompetensi sosial emosional. Sekaligus mindfulness-nya dapat gitu, maksudnya Pak Budi menyelipkan mindfulness 5-10 menit. Nah itu adalah proses coaching yang Bu Elvi telah terapkan. Pada hakikatnya sebenarnya Bunda Elvi sudah menerapkan tirta nih, yaitu kita sepakati bersama tirta adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tapi ditambah lagi, Bu Elvi telah merasakan rasa. Nah, rasa itu yang berasal oleh coachingnya sendiri nih Pak Budi. Rasa itu receive, berarti menerima. Jadi hadirnya Pak Budi diterima oleh Bunda Elvi. Kalau misalnya Pak Budi nggak diterima, berarti percakapan ini selesai. Nah, akhirnya iya, berarti diterima gitu keluh kesah Pak Budi terhadap problem-problem yang diangkat Pak Budi. Dan coaching mendengarkan, receive, menerima gitu, mendengarkan. Ada asking, ini menanyakan udah gimana nih? Ada responnya, oh seperti itu. Nah itu udah rasanya dapat tuh kalau kata apa ya? Rasa yang dapat menerima dengan Pak Budi. Ada sumaris melaporkan, oh rupanya ini. Yang terakhir adalah apresiasi. Nah apresiasi itu loh, oh saya tunggu ya, saya tunggu rencana aksi selanjutnya itu Pak Bunda Elvi telah mengapresiasi atas kinerja Pak Budi sebagai coach atau klien. Nah ini luar biasa sekali, semuanya luar biasa, sudah menggugah juga. Pada prinsipnya coach adalah melejitkan potensi klien. Setiap orang punya potensi, setiap orang punya bakat, tinggal coach lah yang mengajukan pertanyaan berbobot. Demikian ini skenario dari skenario 2 ya. Ya Bunda Elvi sebagai coach dan Pak Budi sebagai coach klien, dan saya sebagai pengamat. Luar biasa, berperannya sangat bagus sekali. Makasih. Sampai ketemu lagi sesi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama guru hebat nih, ada Pak Budi dan Bunda Elvi. Hari ini kita akan melakukan proses coaching. Nah, di skenario 3 ini saya sebagai coach Harun Al-Rasyid, mengajar di SMA PKP Jakarta Islamic School. Dan lanjutkan. Saya Miss Elvi Usmirawati, saya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri Unggulan Muhammad Suci Tamrin, Jakarta. Saya mengajar bahasa Inggris. Ya, selanjutnya saya sebagai supervisor pada kasus yang ketiga ini, di mana nama saya Budi Hadi Prasetya, mengajar produk kreatif dan kewirausahaan di SMKM 69 Jakarta. Oke. Luar biasa, saya bersama guru-guru hebat, dan hari ini kita skenario coaching, dan hari ini sebagai coach. Baik, kita akan mulai. Selamat datang Bunda Elvi di hari ini yang penuh keceriaan. Kira-kira ada apa nih? Saya tadi di WA Bunda Elvi, katanya mau ngadep nih, kira-kira mau curhat apa nih? Iya Pak Harun, jadi sebetulnya sih saya tidak ingin curhat. Khawatir ini sebetulnya recehan mungkin Pak Harun. Saya malu sebetulnya, apa saya yang gagal, apa yang saya kurang menarik di kelas ya. Kok kelas saya kayaknya adem gitu loh, padahal kan saya kelas bahasa ya Pak. Harusnya kan bahasa itu lebih banyak menonjol di skillnya, keterampilan berbicaranya, selain memang menyimak, membaca itu dan menulis. Namun saya merasa ini masalah nggak sih sebetulnya gitu? Iya, saya sudah menangkap Bunda Elvi terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kira-kira apa nih yang sudah dilakukan Bunda Elvi ini selama proses pembelajaran? Iya, jadi gini Pak Harun, saya ingin di kelas saya, karena ini kelas bahasa, apalagi bahasa Inggris ya, bahasa internasional, bahasa yang digunakan oleh siapapun yang tidak hanya kaitannya dengan luar negeri, tapi di dalam negeri juga ketika mengakses internet dan seterusnya, bahkan mungkin video game ya, kita kan membutuhkan bahasa Inggris. Saya merasa kok anak-anak saya ini kan pemikir nih ceritanya ya, hard science. Tapi kalau diminta untuk berbicara gitu ya, conversationnya lancar, itu kok sulit. Meskipun saya tahu ide mereka tuh keren-keren Pak Harun, luar biasa. Ketika mereka menulis, idenya tuh banyak sekali yang kadang-kadang, oh kok bisa ya begini ya, oh
idenya keren ya, di luar dugaan saya sebagai guru bahasa Inggris mereka. Tapi ketika diminta untuk presentasi, diminta untuk conversation dalam bahasa Inggris, itu kayaknya kurang all out gitu Pak. Gimana ya Pak? Bunda luar biasa nih. Saya juga sebenarnya Bunda kan sudah berprestasi nih. Memang bagaimana confidence atau percaya diri kepada anak untuk melakukan komunikasi. Nah, sebenarnya saya juga sependapat nih, karena memang pembelajaran bahasa Inggris itu memang titik terangnya adalah komunikasi dan confidence ya percaya. Nah, kira-kira Bunda telah melakukan apa sih stimulus untuk peserta didik untuk merasakan percaya diri dan untuk aku public speaking nih? Kira-kira apa nih yang untuk mengungkapkan saya punya ide loh gitu. Nah, ada nggak stimulus atau penugasan atau sebagainya atau tindak lanjut apa nih Bunda yang telah diberikan pada siswa? Oke. Saya coba flashback. Saya pikir saya sudah membuat RPP yang sesuai dengan mereka, keinginan mereka apa, passion mereka apa. Saya sudah melakukan pemilihan materi yang menurut saya sih ini bakal menarik buat anak-anak saya ya, karena saya paham anak-anak saya. Lalu kedua, saya sudah menggunakan media interaktif tuh Pak Harun. Saya sudah ambil video dari internet, saya sudah menggunakan resources dari internet, jurnal-jurnal, video-video yang kekinian. Tapi kayaknya belum bisa menggoncang anak-anak untuk bisa aktif gitu berbicara dalam bahasa Inggris secara all out. Kalau bicaranya cuma datar-datar aja, itu sih satu dua saya masih bisa menemukan gitu ya. Cuma yang kelihatannya saya pengen semua anak itu aktif di kelas untuk berebut bicara. Itu saya bingung. Saya sudah lakukan semuanya. Mau sumber belajar bagus, saya berupaya tampil juga maksimal di kelas. Itu Pak. Luar biasa, Bunda sudah mengumpulkan nih berbagai sumber dan bahan dalam mana aja. Kira-kira sudah melakukan proses berdiferensiasi nggak Bunda? Iya ya, mungkin ya saya kurang maksimal ya di situ ya. Wah, itu juga Pak Harun. Mungkin saya kurang maksimal. Mungkin saya merasa anak-anak saya ini semuanya, menurut saya ya, sudah pandai ini dalam reading, membaca dalam bahasa Inggris. Nah, jadi saya pikir mungkin saya gini ya, untuk memudahkan saya, udahlah saya menggunakan multimoda yang hampir sama untuk semua anak-anak saya yang jumlahnya 22. Jadi saya kasih teks dalam bentuk e-digital atau dalam paper, mereka banyak mengerjakan di situ, gitu ya. Mungkin itu kali ya. Saya mungkin harus melakukan analisis ya kali Pak ya, analisis kebutuhan murid saya ya, dan analisis gaya belajar, analisis karakteristik mereka, audio, visual, atau kinestetik. Betul juga ya Pak Harun, baik-baik. Oke, luar biasa nih Bunda. Kira-kira setelah untuk melejitkan, tadi Bunda mengasesmen ya, diagnostik gaya belajar dan sebagainya, ada nggak nih penugasan dalam bentuk produk nih? Nah, untuk daya dukungnya terkait dengan pembelajaran yang communication skill-nya atau pandai berbicara dalam bahasa Inggris nih. Nah, kira-kira ada nggak produk dalam penugasan khusus yang terstruktur yang Bunda ingin tampilkan? Oke, sebetulnya kalau dikaitkan dengan produk hasil dari pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya sih sudah Pak Harun, sudah ya menurut saya. Pak Harun ingat nggak beberapa dinding di sekolah kita itu kan ada hasil poster dalam bahasa Inggris yang dibuat anak-anak. Nah itu produk anak saya tuh Pak, yang kelas 10 kemarin. Nah itu sudah bisa sebetulnya dinikmati oleh kita. Ingat nggak Pak Harun tuh yang ada namanya Adi tuh, itu kan posternya keren banget tuh tentang anti bullying, perundungan. Itu saya pikir itu bagus. Nah itu saya lakukan untuk semua anak loh Pak sebetulnya. Jadi saya sudah lakukan itu. Namun sekali lagi itu kan tertulis ya Pak. Nah saya ingin di bagian percakapannya dia bisa presentasi dengan all out, dengan semangat gitu loh. Gimana tuh Pak ya? Nah kira-kira itu ada satu cara tuh Bunda udah menguapkan poster-poster. Nah kira-kira itu sudah maksimal belum Bu? Kalau skala 1 sampai 10 itu apakah udah maksimal belum? Nah kira-kira Bunda di nomor berapa tuh untuk mendaya juangkan atau mendongkrakkan potensi peserta didik dalam skill communication atau confidence-nya, karena dua elemen ini nggak bisa terpisahkan Bun. Ada nggak kira-kira poster itu udah di skor berapa nih Bun? 1 sampai 10? Oke, mostly ya, secara general ya, nggak orang per orang ya.
Kalau secara general sih saya melihat, saya mesti mengatakan anak-anak saya cakep-cakep ya. Saya sih mengatakan 8 to 9 out of 10 menurut saya. Menurut saya karena sudah sesuai dengan passion mereka mau kan mereka pilih sendiri ya Pak Harun ya. Title, topik, judul-judul, tema mereka tuh mereka pilih sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan menurut saya sih representatif sih Pak. Jadi saya boleh kasih 8 sampai 9 lah nilainya dari 10. Oke, luar biasa tuh 8,9. Wow. Saya mau berharap nilai sempurna nih karena Bunda Evi ini perlu diketahui adalah wakil kurikulum. Nah, tambah lagi memang guru berprestasi di MA Tamrin. Nah, kira-kira mau sempurna 10 nih Bu. Untuk menilai maksimal banget. Kira-kira langkah apa lagi nih? Tadi kan 8,9 atau 9 lah, poin 9. Ya. Nah, untuk satu tahap lagi, kira-kira selain itu ada nggak? Meningkatkan potensi anak selain COVID? Karena memang abad 21 memang itu 2 indikator pointer, confident dan communication skill yang menjadi daya juang di abad 21. Oh iya, pertanyaan Pak Harun ini membuat saya berpikir, betul ya, gimana meningkatkan jadi 10 ya? Saya meskipun sudah melakukan di tahun-tahun sebelumnya, tapi saya mau menggali lagi nih Pak. Jadi saya coba kaitkan, betul juga Pak Harun ya. Saya ingin mereka 100% mempresentasikan hasil poster mereka. Ya, jadi mereka tidak hanya membuat poster, menampilkannya di dinding-dinding sekolah, tapi mempresentasikannya juga di depan Bapak Ibu guru, di depan teman-temannya. Kayaknya situ kali Pak ya. Oke, betul juga Pak. Terima kasih Pak Harun idenya Pak. Luar biasa tuh, idenya sudah ongoing 10 tuh, mau sempurna. Yes, tapi betul. ini Bu, permasalahannya sudahkah bermitra, bersosialisasi dengan kurikulum atau istilah yang menggandeng stakeholder kira-kira untuk, karena ide ini cemerlang harus diketahui publik gitu. Kira-kira ada nggak langkah ke depan untuk publikasi dan selanjutnya? Oh, baik. Ya, saya pikir pertama saya akan kerjasama dengan wakil kurikulum nih Pak ya, supaya saya dan mungkin beberapa teman lain diberikan wadah media mungkin di akhir semester untuk unjuk kinerja guru, tidak hanya guru tapi murid, terutama dari media poster ini yang mereka bisa ini loh hasil kerja saya selama 1 semester. Kayaknya itu ya, dari kurikulum saya minta dibuatkan sebuah momen gitu, entah ketika ambil rapot, jadi orang tua diundang dulu untuk melihat anak-anak presentasi poster. Lalu kedua, saya mungkin bisa kerjasama dengan Sarpras ya Pak, lebih giat lagi meskipun kemarin sudah kami lakukan, ini supaya lebih masif ya. Saya mau kerjasama dengan Sarpras untuk bantu meletakkan poster-poster itu di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat memotivasi anak-anak. Sih gitu ya Pak. Lalu ketiga tentunya yang utama adalah ke anak-anak. Gimana caranya anak-anak bisa lebih termotivasi menghasilkan produk-produk dalam pembelajaran bahasa Inggris lebih inspiratif. Ya, tidak hanya bentuknya poster saja, tapi bagaimana mereka mempresentasikan poster itu di halayak umum ya, di depan teman-teman dan di sekolah kita. Gitu, Pak. Oke, luar biasa. Jadi saya garis bawahi solusinya Bunda itu sudah melakukan ya. Kemitraan baik dari Sarpras, baik dari kurikulum, dan sebenarnya ada satu stakeholder kira-kira yang kurang nih, karena memang pendidikan sebuah pelayanan untuk bahwa MA Tamrin adalah sekolah unggulan. Nah, kira-kira ada lagi nggak bahwa MA Tamrin ada garis bawahnya adalah sekolah unggulan nih? Untuk kemitraan ada lagi nggak? Oh iya, betul juga ya. Saya jika dimungkinkan nanti oleh bidang kurikulum dan humas ya, untuk memberikan wadah kepada anak-anak saya untuk menampilkan hasil kerja mereka, mungkin saya bisa kerjasama dengan dengan wartawan mungkin ya, dengan wartawan, dengan orang tua murid bekerja sama yang punya koneksi dengan wartawan atau media sosial untuk meliput presentasi anak-anak kita gitu ya, anak-anak MA Tamrin meliput. Lalu tentunya dalam hal ini mungkin orang tua ya Pak Harun ya, pasti berpikir orang tua nih perlu ya, setidaknya mereka membantu dalam hal gimana tampilan poster kita lebih kece gitu ya, lebih fantastis gitu ya, bisa lebih mengena. Kayak sih gitu aja Pak Harun ya. Sebenarnya sih udah menangkap nih, tapi saya masih ada pertanyaan yang ini terkait dengan memang impian kita memang MA Tamrin lebih unggul lagi. Nah, memang program ini kan Bu Evi untuk meningkatkan kompetensi, confidence dan communication skill ini. Nah, ada nggak jadwal yang Ibu berikan ya, apakah di momen
pembelajaran ibu atau selain dari pembiasaan lain atau sebagainya. Karena saya mau lihat 3 T-nya nih Bu. Karena T-nya itu terjadwal, terukur, dan terstruktur. Nah, terjadwal, terstruktur, dan terukur. Nah, mungkin yang terjadwalnya dulu nih. Nah, impian ibu tuh di mana nih dalam proses pembelajaran, apa pembiasaan atau sebagainya? Dijadwal apa nih Bu? Iya, waduh, ini bagus nih ya. Inspiratif sekali. Saya akan melakukan sesuatu yang kaitannya dengan 3T tadi ya. Terjadwal, insya Allah saya akan buat sebuah pameran di akhir semester. Ketika pembagian rapot, orang tua kita akan undang untuk menyaksikan mereka tampil dengan presentasi mereka terkait dengan peserta mereka. Satu. Kedua, ukurannya adalah saya akan memberikan penilaian skor ya, salah satunya lewat formatif dan sumatif atas kinerja mereka ketika mereka membuat poster dan mempresentasikannya, gitu ya. Oke, satu lagi apa tadi Pak? Terstruktur. Nah, terstruktur saya akan memberikan jadwal ya, lini masa kaitannya dengan progress check di tiap bulannya, sampai mana mereka mengerjakan poster itu, dan di situ akan saya tampil untuk membina, mengawal mereka sehingga menyelesaikan poster dan presentasinya dengan sesuai jadwal. Kayak sih gitu ya Pak. Oke, luar biasa nih. Udah impiannya udah unggulan nih. Nah, saya menunggu kabar baik nih untuk nanti ada banyak tadi tuh struktur apa terkait dengan kemitraan bersama kurikulum, Sapras. Kira-kira kapan ibu untuk koordinasi selanjutnya? Karena ini kita baru selesai MPLS ya kemarin. Minggu ini kita masih sibuk ya dengan dengan jadwal-jadwal baru. Mudah-mudahan Senin depan ya Pak Harun ya. Mudah-mudahan Senin depan akan saya coba buatkan jadwal untuk ketemu dengan sejawat-sejawat yang bisa mendukung program saya untuk bagaimana membuat anak-anak ini tampil lebih percaya diri terkait dengan kemampuan presentasi, kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris ya Pak Harun. Luar biasa, Bu Delvi. Saya tunggu ya kabar baiknya dan program lini masanya yang menggugah dan mudah-mudahan membahagiakan peserta didik, karena pada hakikatnya belajar itu seperti di taman riang dan gembira. Wih, keren sekali Bu Delvi. luar biasa. Jadi izin saya boleh dong mengajak anak-anak saya belajar di taman berarti ya? Boleh itu, karena memang dengan keceriaan ilmu nangkep. Oh baik, siap, mudah-mudahan. Terima kasih sekali Pak Harun. Awalnya saya minder ini karena malu deh saya, masa ini masalah receh aja kok nggak bisa gitu. Tapi saya dapat penguatan dari Pak Harun. Semoga KBM di kelas saya belajar bahasa Inggris itu bisa learning, sharing, inspiring, bisa menginspirasi dan berbagi. Terima kasih Pak Harun untuk masukannya. Oke. Sampai ketemu lagi Pak Harun. Terima kasih. Selalu Bu Delvi. Sama-sama, saya akan keep in touch. Pak Harun akan menginformasikan hasil dari apa yang rencana tindak lanjut yang sekarang saya canangkan. Ya, terima kasih. Salam Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Aplaus itu. Luar biasa. Ini pemantiknya yang luar biasa, coachnya. Akan saya sampaikan beberapa dari pengamatan saya, mungkin kurang lebihnya ya. Pertama itu Pak Harun sebagai coach itu santai, pembawaannya santai, dimana sudah ada kesepakatan melalui WA sehingga si coach ini tidak kagok sudah bisa menyesuaikan keberadaannya dengan Pak Harun. Ada yang bertemu atasan atau itu agak grogi, siapa nih artis di ketemu atasan. Artis dari PKB, saya merasa agak enak gitu ya. Dienakin aja katanya. Itu kemudian dari tujuan dari si coach, apakah disampaikan atau tidaknya, ini sesuatu yang menarik. Pertama, tujuan dari coach ini tersampaikan, tapi sama Pak Harun ini digali terus. Jadi alur ceritanya itu udah naik turun Loki lagi. Dinamis ya? Iya, dinamis. Sampai akhirnya benar-benar mencapai sesuatu yang bermakna bagi si coach itu sendiri. Ini yang menurut saya agak unik gitu. Udah ketemu nih, ditarik lagi. Punya rencana apa lagi? Udah menjadi ke arah mau tanggung jawab, ditarik lagi gitu. Jangan dulu, tarik lagi. Jadi diputer. Jadi itu yang saya pahami. Terus media yang disampaikan supaya untuk memotivasi siswa itu menarik. Dari mulai
media interaktif, kemudian ada video, kemudian ada lagi yang sesuatu yang membuat bagaimana siswa itu tampil aktif. Jadi bukan hanya sekedar aktif, tampil aktif. Kemudian walaupun masih ada belum lancar, tapi di selfie ini berusaha untuk menggali lagi di kemampuan potensi siswa apa sih yang bisa saya kembangkan. Ini karena terpancing atau dari pertanyaan si coach yang bikin menjebak si coach itu tadinya pikir lagi nih, ini apa lagi ya, ini apa lagi, nextnya apa lagi ya. Kemudian pada waktu rencana aksi, jadi Pak rencanakan udah mengarahkan nih bagaimana kalau metodenya berdiferensiasi. Kemudian ada lagi juga berdiferensiasi itu di produk itu sudah biasa ya di sekolah ini ya. Artinya ada timbullah suatu gagasan atau ide di mana adanya seperti ada kegiatan di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, ada nanti paparan yang digitalisasi, terus apalagi yang tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan gaya belajarnya. Jadi banyak yang digali ini. Saya sampai kembali ke skor, kembali lagi akhirnya ke identifikasi masalah lagi gitu. Jadi dari tahapan potensi siswa juga digali juga. Ada lagi kemitraan, jadi ditarik lagi sama Pak Harun sebagai coachnya. Ada unjuk kinerja siswa, ada produk yang variasi, kemudian ada muncul ide kemitraan yang luar biasa dari Miss Elvi, di mana perlu adanya media untuk mempublikasi siswa yang berprestasi, mungkin seperti itu ya. Adanya wartawan atau itu sesuatu untuk mengolah, mungkin wartawannya bukan wartawan lokal ya, pakai bahasa Inggris, jadi lebih kelihatan nantinya. Di lini masa baru udah mengarahkan nih, udah langsung ditembak langsung nih, terjadwal, terukur, kemudian terstruktur. Jadi sehingga si coach ini jadi udah dijatuhin aja lagi, lebih ke fokus ke arah detail ya. Mulai dari jadwal pameran, dari setelah rapor udah ketahuan nih. Kemudian ada skornya itu dimasukkan ke sumatif dan formatif, udah kompleks, udah besar. Kemudian terukur lagi, jadi setiap bulan itu dipantau terus di perkembangan siswanya supaya bisa skornya maksimal ke angka 9. Itu sesuatu yang luar biasa. Approach mereka semua. Sekian akhir dari pertemuan untuk sesi demonstrasi kontekstual. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal bagi kita semua. Dan dulu sebagai CGP rekognisi pada tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Pasil, makasih.